Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum sistem produksi pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas studi kasus mengenai forecasting. Teman-teman dapat lihat pada sheet studi kasus di Excel yang sudah dilampirkan di Google Classroom. Di situ terdapat studi kasus dengan data dari PT Citra Prima yang memiliki permintaan selama periode 24 bulan, yaitu dari bulan Juli 2016 hingga Juni 2017. Pada tabel dapat dilihat beberapa informasi. Yang pertama, bulan yang digunakan sebagai data historis permintaan dari perusahaan PT Citra Prima. Kemudian, di sini juga terdapat informasi jumlah periode yang digunakan sebagai bahan untuk meramalkan permintaan di periode berikutnya. Periode dengan lambang T, di sini terdapat 24 periode atau 24 bulan. Ini merupakan kuantitas permintaan selama 24 bulan tersebut. Lalu teman-teman dapat lihat di layar, di sini terdapat grafik permintaan. Grafik permintaan ini dapat dibuat dengan cara memblok kolom periode dan kolom permintaan, kemudian teman-teman ke toolbar insert, lalu teman-teman pilih chart, teman-teman pilih yang memiliki sumbu X dan Y, misalnya saya pilih yang ini. Nah, nanti akan muncul, jangan lupa diubah di bagian chart title-nya diketik permintaan, di seri satunya itu berarti periode dan seri 2-nya yaitu permintaan. Dan ini saya kembali hapus. Nah, pada hari ini, dalam menyelesaikan studi kasus forecasting, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Namun, untuk kesempatan pertemuan hari ini, kita akan membahas 4 metode. Yang pertama, yaitu metode regresi linear. Yang kedua adalah metode regresi kuadratis. Yang ketiga adalah metode double exponential Brown atau metode linear Brown. Yang keempat adalah metode double eksponensial dari Holt yang menggunakan 2 parameter. Pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai metode regresi linear. Untuk definisi keempat metode tersebut, teman-teman bisa buka modul dari halaman 5 hingga 8. Nah, pada metode regresi linear, sheet di regresi linear, teman-teman bisa melihat tabel di sini. Ini adalah perhitungannya. Pertama, pada kolom periode. Kolom periode ini angka-angkanya didapat dari data studi kasus, yaitu sebanyak 24. Kemudian permintaan, teman-teman bisa ambil data dari studi kasus juga di bagian kolom permintaan, kemudian salin ke sini. Nah, di bagian bawah sini, yang saya kuningkan ini merupakan kolom untuk perhitungan kumulatif dari masing-masing baris yang di atas nih, dengan beragam keterangan. Nah, kita ambil dulu yang sudah ada data jelasnya. Kita hitung kumulatif dari periode. Rumusnya adalah sama dengan sum, tutup kurung, kemudian teman-teman blok dari B5 hingga B28. Kemudian teman-teman enter. Nah, untuk samping kanannya, teman-teman bisa ditarik aja ke sebelah kanan, nanti rumusnya semuanya akan sama. Nah, di bagian permintaan, kumulatifnya juga sudah terlihat. Di kolom lain kita tunggu setelah perhitungan atasnya sudah selesai. Kemudian, di kolom D4, yaitu perhitungan mengenai periode dikali permintaan atau T kali YT, itu teman-teman isikan rumus sama dengan B5 dikali C5. Teman-teman enter. Nah, kemudian teman-teman tarik ke bawah hingga D28. Kolom selanjutnya adalah T pangkat 2 atau periode dipangkatkan 2. Rumusnya teman-teman yaitu sama dengan kolom B5. Teman-teman klik simbol pangkat, lalu ketik 2. Enter. Kemudian teman-teman tarik lagi ke bawah. Nah, untuk di kolom peramalan ini, peramalan terhadap permintaan ini, teman-teman rumus yang digunakan yaitu YT sama dengan A plus B dikali T. Ya, YT ini, Y aksen T ini, yaitu kita mengetahui
peramalan mengenai kuantiti penjualan. A dan B-nya ini merupakan parameter yang nantinya akan diukur dan memberi dampak nilai terhadap fungsi waktu di peramalan. Nah, bagaimana menghitung B dan A ini? Teman-teman scroll ke bawah. Di bawah sini ada kolom kecil, di sini ada B. Nah, untuk rumus mencari B, teman-teman ketik sama dengan 24 karena kita menggunakan tutup kurung dulu, 24 karena kita ada 24 periode atau 24 bulan. Kemudian dikali D29 ini, lalu dikurang C29 dikali B29. Kemudian tutup kurung lagi, dibagi, buka kurung, 24 jumlah periodenya dikali E29 dikurang B29 dipangkatkan 2. Tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Lalu untuk A mencarinya yaitu sama dengan buka kurung C29 dibagi 24, tutup kurung, dikurang, buka kurung, C32 atau nilai B, dibagi 24, dikali B29. Lalu tutup kurung, enter. Maaf. Aduh. Nah, lalu setelah mendapat nilai A dan B, maka kita bisa kembali ke kolom peramalan terhadap permintaan ini. Rumusnya masukkan sama dengan teman-teman ambil data di C33 atau nilai A. Nah, karena nanti teman-teman berniat untuk narik ke bawah langsung dan tidak ngetik satu-satu angkanya, teman-teman kunci kolomnya agar selalu dikalikan dengan kolom C33. Bisa diklik dengan Fn dan F4. Nah, nanti muncul lambang seperti dolar ini. Lalu kemudian ditambah, buka kurung, C32 atau nilai B. Ini juga dikunci Fn, F4, nanti muncul lambang dolar, dikalikan dengan periodenya, lalu tutup kurung. Nah, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Oke. Kemudian setelah ini teman-teman harus mencari errornya untuk nanti menjadi bahan perhitungan tingkat keakurasian. Apakah regresi linear ini merupakan metode terbaik untuk menyelesaikan studi kasus forecasting kali ini? Maka rumusnya adalah C5 dikurang F5. Oke, di enter. Ditarik sampai bawah. Kemudian di sini ada kolom absolute error. Tujuannya adalah untuk membulatkan nilai errornya. Jadi teman-teman bisa ketik sama dengan ABS, tutup kurung, G5, tutup kurung, atau nilai errornya. Kemudian teman-teman tarik ke bawah. Nah, ini juga bertujuan untuk menjadikan nilai error tersebut tidak negatif atau bersifat mutlak. Kemudian dilanjut ke kolom error pangkat 2. Rumusnya sama dengan G5 dipangkatkan 2. Oke. Kemudian kolom terakhir yaitu membagi nilai absolut dari error tersebut dibagi dengan permintaan yang ada. Rumusnya sama dengan H5 dibagi C5. Enter.
Tarik lagi ke bawah. Oke. Nah, kolom kuning ini merupakan nilai kumulatif dari masing-masing baris pada tabel metode regresi linier. Kemudian dilanjutkan ke bawah. Di sini ada ME, MAD, MSE, dan MAPE. Ini adalah cara menghitung error. ME ini adalah mean error. Lalu MAD ini adalah MAD ini adalah mean absolute deviation atau deviasinya. MSE ini adalah mean squared error dan MAPE ini adalah mean absolute percentage error. Ini adalah analisa kesalahan peramalan. Untuk definisi dan rumus masing-masingnya yang lebih jelas bisa dilihat di modul halaman 11. Rumus dari ME ini sendiri yaitu teman-teman sama dengan G29 dibagi 24 banyaknya periode pada permintaan. Oke. Kemudian MAD ini rumusnya sama dengan H29 dibagi dengan 24. Lalu MSE ini rumusnya adalah I29 dibagi dengan 24. Sedangkan untuk MAPE rumusnya adalah 100 dikali dengan J29 dibagi 24. Nah, teman-teman dapatlah nilai-nilai ini. Kemudian bagaimana dengan grafiknya? Grafik ini kita lihat ini merupakan grafik perbandingan antara permintaan dengan peramalannya. Berarti kita lihat dari kolom C dan F. Teman-teman bisa blok ini, kolom permintaan, lalu ditahan dengan CTRL, blok juga kolom peramalan. Nah, teman-teman klik toolbar insert, masukkan chart, pilih chartnya, nah nanti keluar hasil seperti ini. Chart title-nya adalah perbandingan permintaan terhadap peramalan atau YT terhadap Y aksen T. Untuk yang grafik warna biru ini merupakan grafik yang menunjukkan permintaan. Dan yang grafik warna merah ini grafik yang menunjukkan peramalan. Dapat kita lihat pada grafik ini bentuknya yang bagian peramalan adalah linier. Karena pada metode regresi linier asumsinya adalah selalu bahwa data historis itu bersifat linier. Walaupun memang tidak 100% linier, tapi kita mengasumsikannya bahwa itu akan selalu linier, seperti itu. Oke, setelah selesai mengerjakan Excel metode regresi linier, teman-teman bisa mencocokkan nilainya apakah sama dengan dengan hasil yang teman-teman kerjakan. Lalu, setelah selesai dari metode regresi linier, kita lanjut ke metode regresi kuadratis. Oke, selanjutnya membahas penyelesaian studi kasus forecasting menggunakan metode regresi kuadratis. Pada prinsipnya, penyelesaian dengan metode regresi kuadratis ini hampir sama dengan penyelesaian menggunakan metode regresi linier. Yang menjadi pembeda adalah asumsi yang digunakan pada regresi kuadratis. Pada regresi kuadratis mengasumsikan data historis atau data masa lampau dari permintaan tersebut bersifat kuadratis. Sehingga nanti dalam menghitung periodenya kita akan menghitung dengan beberapa pangkat. Lalu berdampak pada cara perhitungan peramalannya yang akan melibatkan 3 variabel yaitu A, B, dan C. Oke, kita mulai. Teman-teman bisa ke sheet regresi kuadratis. Kemudian di sini sudah ada tabel. Pada kolom periode masih 24. Kemudian baris yang saya warnakan kuning ini itu merupakan perhitungan kumulatif dari penjumlahan nilai-nilai yang di atasnya. Periode tersebut kemudian dikumulatifkan sehingga mendapatkan nilai 300 dengan rumus sama dengan sum. Kemudian teman-teman tarik dari B5 hingga B28. Untuk mempercepatnya, teman-teman bisa langsung tarik ke kanan agar rumus tersebut tersalin.
Selanjutnya permintaan, datanya masih sama seperti di studi kasus, kita ambil, kemudian jangan lupa hitung kumulatifnya. Lalu dilanjutkan dengan mempangkat duakan nilai dari periodenya. Berarti rumusnya sama dengan B5 dipangkatkan 2. Kemudian teman-teman tarik lagi ke bawah. Yang ini sama dengan B5 dipangkatkan 3. Tarik lagi hingga bawah. Untuk kolom yang ini, B5-nya atau periodenya dipangkatkan 4. Sama dengan B5 pangkat 4, tarik lagi ke bawah. Kemudian, kolom yang ini adalah kolom perkalian periode dengan permintaan, sehingga rumusnya sama dengan B5 dikali dengan C5. Enter. Tarik lagi ke bawah. Kolom yang ini yaitu nilai dari perpangkatan periode dikali dengan jumlah permintaan. Jadi sama dengan D5 dikali dengan C5. Nah, setelah ini kita menghitung peramalan. Dalam menghitung peramalan, kita membutuhkan nilai A, B, dan C. Teman-teman bisa scroll ke bawah, di situ ada kolom. Nah, dalam menghitung A, B, dan C, kita perlu mengetahui beberapa nilai sudut-sudut ini. Ada gamma, delta, theta, alfa, dan betanya. Cara yang pertama adalah menghitung gammanya, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung D29 dipangkatkan 2, tutup kurung, dikurang, buka kurung 24 dikali F29, tutup kurung. Lalu untuk deltanya sama dengan buka kurung B29 dikali C29, tutup kurung, dikurang, buka kurung 24 dikali G29, tutup kurung. Kemudian tetanya rumusnya sama dengan buka kurung D29 dikali C29, tutup kurung, dikurang, buka kurung 24 dikali H29, tutup kurung, enter. Untuk alfa rumusnya sama dengan buka kurung B29 dikali D29, tutup kurung, dikurang, buka kurung 24 dikali E29, tutup kurung, enter. Untuk nilai betanya, rumusnya sama dengan B29 dipangkatkan 2, dikurang, buka kurung, 24 dikali D29, tutup kurung, enter. Setelah didapatkan nilai dari sudut-sudut ini, baru kita bisa menghitung ABC-nya. Dalam perhitungan variabel A, B, dan C harus berurutan dimulai dari variabel B. Rumus dari variabel B yaitu sama dengan buka kurung 2 kali C32 dikali C33, tutup kurung, dikurang, buka kurung C34 dikali C35, tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 2 kali, C32 dikali C36, tutup kurung, kurang, buka kurung, C35 pangkat 2. C35 pangkat 2. Lalu enter. Maaf. Tutup kurung. Sebentar. C32
kali C33 dikurang C34 kali C35 tutup kurung dibagi C32 kali C36 dikurang C35 pangkat 2. Oke, sudah. Kemudian kita mencari nilai C. Nilai C sama dengan buka kurung C34 kurang tutup buka kurung C37 dikali C35 tutup kurung 2 kali dibagi nilai C32. Enter. Untuk nilai A sama dengan buka kurung C29 dibagi 24 tutup kurung dikurang C37 tutup buka kurung dulu C37 dikali B29 dibagi 24 tutup kurung dikurang buka kurung C38 dikali D29 dibagi 24 tutup kurung. Enter. Oke, sudah didapatkan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita baru bisa menghitung nilai dari peramalannya. Untuk rumus nilai peramalan sama dengan C39 nilai A. Jangan lupa karena kita akan menghitungnya dengan kolom yang sama, kita kunci Fn F4. Lalu ditambah buka kurung C37 nilai B. Jangan lupa dikunci juga Fn F4 dikali periodenya B5. Maaf tadi C37 dikunci dikali periodenya B5 tutup kurung ditambah buka kurung C38 atau nilai C. Jangan lupa kunci kembali Fn F4 dikali D5 tutup kurung. Enter. Kemudian teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Selanjutnya kita lihat ke kolom error. Untuk menghitung kolom error, rumusnya sama dengan C5 dikurang I5. Oke, teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Ini dibesarkan. Oke, kemudian kita menghitung nilai absolute errornya agar tidak ada nilai negatif. Sama dengan ABS tutup kurung J5 tutup kurung. Oke. Tarik hingga bawah. Selanjutnya kita hitung pangkat dari errornya, pangkat 2 dari errornya. Sama dengan J5 pangkat 2. Tarik hingga bawah. Oke. Kemudian kita menghitung nilai absolute errornya dibagi dengan nilai dari permintaannya, sama dengan absolute errornya K5 dibagi C5. Oke. Tarik lagi hingga bawah. Setelah itu scroll lagi teman-teman ke bawah, kita akan menghitung mean errornya, mean absolute deviationnya, mean squared error, dan mean absolute percentage errornya. Mean errornya rumusnya sama dengan J29 dibagi banyaknya periode 24. Untuk mean absolute deviationnya rumusnya sama dengan K29 dibagi banyaknya periode 24. Mean squared errornya L29 dibagi 24. Mean absolute percentage errornya sama dengan 100 dikali M29
dibagi 24. Oke, ini sudah didapat teman-teman. Nanti ini yang akan dimasukkan ke dalam sheet rekapitulasi error. Selanjutnya, untuk grafik perbandingannya, ini adalah grafik perbandingan permintaan dengan peramalan. Teman-teman tinggal blok bagian permintaannya, kemudian tekan CTRL, dan teman-teman blok juga bagian kolom peramalannya. Lalu, teman-teman bisa langsung ke insert, dan pilih chart yang mau digunakan. Nanti hasilnya akan sama seperti ini. Ini datanya, teman-teman bisa untuk mencocokkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan peramalan dengan metode double exponential smoothing atau Brown. Langsung saja kita ke akumulasi dari permintaan, yaitu sama dengan sum buka kurung dari C5 ditarik sampai ke C28 tutup kurung, enter. Lalu bagian eksekutif T-nya yaitu di copy dari samping, lalu di paste. Lalu di periode yang kedua kita mulai masukkan rumus, yaitu sama dengan C32 dikunci FNF4 dikali C6 tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali 1 dikurang C32 lalu FNF4 tutup kurung dikali D5 tutup kurung, enter. Lalu ditarik sampai bawah. Jangan lupa ini sumnya ditarik sampai samping agar rumusnya ke copy. Lalu yang sampingnya eksekutif T yaitu eksekutif 2 kali T sama di copy juga dari samping, lalu dipaste. Lalu periode yang kedua mulai memasukkan rumus, yaitu sama dengan buka kurung C32 dikali D6 C32 dikunci dulu, lalu dikali D6 tutup kurung ditambah buka kurung 2 kali 1 dikurang C32 lalu dikunci lagi FNF4 tutup kurung dikali E5 tutup kurung, enter. Lalu ditarik sampai bawah. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu sama dengan pengurangan dari eksekutif T dikurang eksekutif 2 kali T, yaitu sama dengan D5 dikurang E5 sama dengan, langsung saja ditarik sampai bawah. Lalu selanjutnya yang A sama dengan 2 dikali D5 dikurang E5, enter. Lalu ditarik sampai bawah. Lalu terus yang kedua, yang B sama dengan buka kurung C32 dikunci, lalu dibagi buka kurung 1 dibagi C32 dikunci lagi, tutup kurung 2 kali dikali F5, lalu enter. Lalu ditarik sampai bawah. Lalu selanjutnya peramalan yang pertama dikosongi saja. Lalu yang periode yang kedua sama dengan G5 ditambah H5 dikali 1, enter. Lalu tinggal ditarik
sampai bawah. Lalu error, untuk mengetahui error yaitu sama dengan C6 di kolom kedua, yaitu C6 dikurang I6, lalu enter. Tinggal ditarik sampai bawah. Lalu sama yang ABS-E nya juga di periode kedua, yaitu sama dengan ABS buka kurung J6 tutup kurung, enter. Lalu ditarik lagi sampai bawah. Lalu yang E kuadratnya yaitu sama dengan J6 dikali 2, dipangkatkan 2, lalu enter, tarik sampai bawah. Lalu yang ABS error, periode pertamanya dikosongin, lalu diisi ke periode yang kedua, yaitu sama dengan K6 dibagi C6, lalu enter. Tinggal tarik sampai bawah. Lalu kita mulai yang ME, yaitu sama dengan rumusnya J29 dibagi 24 tutup kurung, enter. Lalu sama dengan K9 dibagi K9 dibagi 24. Lalu yang kedua sama dengan L29 dibagi 24, enter. Lalu yang terakhir sama dengan buka kurung 100 dikali M29 tutup kurung dibagi 24. Selanjutnya kita menggunakan metode double exponential smoothing hold, di mana terdapat dua parameter yaitu alpha dan gamma. Langsung saja ke akumulasi permintaan, yaitu sama dengan sum buka kurung tarik C5 sampai ke C28 tutup kurung, enter. Lalu ini mengcopy dari data yang sebelah, lalu dipaste. Lalu periode yang kedua berbeda rumus, yaitu kita masukkan C32 dikunci dulu, lalu dikali C6 buka kurung 2 kali ditambah buka kurung 2 kali 1 dikurang C32, lalu dikunci FNF4 ditutup kurung dikali buka kurung D5 dikurang E5, lalu tutup kurung, enter. Tutup kurung, lalu tarik ke bawah. Jangan lupa yang rumus sumnya ditarik sampai ke samping. Lalu yang selanjutnya B atau T ini sama dengan buka kurung 2 kali C6 dikurang C5 tutup kurung ditambah buka kurung C7 dikurang C6 tutup kurung ditambah buka kurung lagi C8 dikurang C7 tutup kurung 2 kali dibagi 3. Yang bawah berbeda rumus, yaitu sama dengan C33 dikunci C33 ini dikunci
habis itu dikali buka kurung D6 dikurang D5 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikurang C33 dikunci tutup kurung dikali E5 lalu enter, lalu tinggal tarik. Peramalan pertama dikosongkan, habis itu peramalan yang kedua kita masukkan rumus yaitu sama dengan D5 ditambah E5 dikali 1 lalu enter, tinggal ditarik sampai bawah. Lalu error pertama dikosongkan, lalu error yang kedua yaitu sama dengan C6 dikurang F6 enter, lalu ditarik sampai bawah. ABS errornya sama dengan ABS tutup kurung G6 lalu yang E kuadratnya yaitu sama dengan G6 kuadrat, lalu enter, ditarik sampai bawah. Lalu ABS dibagi permintaan sama dengan H6 dibagi C6 enter, lalu ditarik sampai bawah. Selanjutnya yang ME sama dengan G29 dibagi 24 enter, lalu yang kedua H29 dibagi 24 enter, lalu yang ketiga sama dengan I29 dibagi 24 lalu enter. Yang keempat J29 dikali 100 dibagi 24. Lalu di rekapitulasi error kita menginputkan semua data yang sudah terhitung. Kita mulai dari ME sama dengan ini diambil dari AKP linear atau regresi linear sama dengan diambil dari sini lalu enter. Yang kedua yang MAD disama dengankan dulu, baru diambil dari regresi linear, klik ini lalu enter. Yang ketiga sama dengan diambil dari MS juga, diambil dari sini lalu enter. Yang ketiga yang MAP diambil dari sini juga, lalu sama dengan regresi linear, klik lalu enter. AKP kuadratis atau dari regresi kuadratis diambil dari sini, lalu kita masukkan enter, sama dengan lagi, masukkan datanya lagi, enter, sama dengan masukkan datanya lagi, lalu enter, sama dengan masukkan datanya lagi, lalu enter. Yang dash brown masukkan datanya lagi, disama dengankan dulu, lalu diklik, diambil dari sini, lalu enter, sama dengan diambil dari dash brown lagi, enter, sama dengan diambil dari dash brown lagi fungsinya, lalu enter, sama dengan diambil dari yang terakhir MAP, lalu enter. Yang MD hold sama dengan ME, lalu enter. Untuk yang MAD nya
sama dengan diambil dari sini lalu enter sama dengan diambil dari sini lalu enter sama dengan diambil dari sini lalu enter. Untuk mencari mape minimum di blok sama dengan min buka kurung di blok dari sini sampai sini tutup kurung enter. Lalu diketemukan yang paling kecil, yaitu kita tulis di sini di kesimpulannya pada AKP kuadratis 10,77221217. Sekian penjelasan kami mengenai studi kasus forecasting dengan bantuan program atau rumus di Microsoft Excel. Untuk minggu ini kita sudah mempelajari 4 metode, yaitu tadi metode regresi linier, metode regresi kuadratis, metode Des-Brown, dan metode Des-Hall. Apabila teman-teman ada yang belum paham, bisa menghubungi kami, salah satu asdosnya. Dan juga nanti saat pertemuan akan ada pemberian materi mengenai penjelasan mengapa metode-metode ini bisa digunakan dalam forecasting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.